Oke guys, masih berada di Lombok, dan kali ini lebih tepatnya kita sedang berada di lokasi Sumbangbawi. Tempat ini sangat terkenal angker di kalangan masyarakat setempat, bagaimana tidak, meskipun merupakan lokasi wisata, namun, lokasi ini tercatat banyak memakan korban jiwa setiap tahunnya. Dan konon, hal itu disangkut pautkan dengan adanya sosok siluman belut putih yang terkenal menjaga area tersebut. Hingga saat ini, tercatat sudah 16 orang yang meninggal di area tersebut. Sebelum memasuki area air terjun tersebut, kita akan disuguhkan dengan penampakan perhutanan yang sangat asri dan bersih. Namun konon di area perhutanan tersebut juga terdapat beberapa mitos yang cukup menyeramkan. Ada kesaksian yang menyebutkan, bahwa kedalaman pusaran air terjun tersebut bisa digambarkan dengan 5 pohon bambu apabila disambung pun, masih akan tenggelam apabila dimasuki ke pusaran air tersebut. Jadi, tidak heran apabila tempat tersebut banyak memakan korban jiwa. Untuk lebih tepatnya lagi kondisi pada tempat ini, dan sosok apa saja yang terdapat pada area tersebut, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Namun sebelum memulai video, jangan lupa beri dukungan kepada kami dengan subscribe channel ini, agar kita senantiasa bisa terus mengeksplor tempat-tempat angker lainnya. Bagi jiwa-jiwa petualangan, berkunjung ke kawasan hutan adalah hal yang sudah biasa, terlebih di wilayah Jawa dan Sumatera. Namun di Lombok terdapat salah satu kawasan hutan lindung yang mulai dilirik para traveler. Pepohonan menjulang tinggi, udara yang sejuk, serta aliran sungai yang sangat dingin berada di tengah hutan membuat suasana hutan wisata Sesaut semakin digemari oleh para travel yang ingin berkunjung. Sungai tersebut cukup unik karena berasal dari Gunung Rinjani dan mengalir deras di sela-sela bebatuan. Penduduk setempat memberi nama sungai tersebut Ainyet, yang artinya dingin seperti es batu. Uniknya lagi, di titik tertentu, aliran sungai tersebut berasal dari mata air yang muncul dari akar pohon. Dari akar pohon tersebut, dikelola oleh beberapa warga sekitar menjadi sebuah pemandian alami yang terletak di hutan lindung. Wilayah tersebut terletak di Desa Sesaut, Kecamatan Niarmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kawasan hutan lindung yang terletak di Lombok Barat ini memiliki luas hampir 6.000 hektar, yang merupakan kawasan hutan lindung wisata dan termasuk hutan yang masih alami dan jarang dikunjungi. Bila traveler melakukan perjalanan di kawasan hutan Sesaut, traveler akan menemukan kepuasan tersendiri. Berbagai aktivitas di dalamnya bisa traveler temuin yang dilakukan oleh para penduduk lokal. Mulai dari atraksi pembuatan sate bulayak, plecing, ayam taliwang, dan lain sebagainya. Di dalam hutan wisata Sesaut tersebut juga terdapat kolam pemandian alami, baik anak-anak maupun dewasa. Bisa saja bermain air sambil menikmati aliran sungai yang jernih dan dingin. Lokasi hutan Sesaut memang sangat alami, meski beberapa titik sudah direnovasi sebagai tempat wisata seperti untuk outdoor dan camping. Kontur tanah, air, dan jernih serta pohon yang rindang membuat hutan ini sangat eksotik dan layak dikunjungi untuk menghabiskan waktu santai, baik bersama teman-teman maupun keluarga. Hutan lindung Sesaut ini merupakan salah satu dari beberapa spot wisata hutan Lombok yang terletak di Dusun Ainyet, Desa Sesaut, Kecamatan Niarmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pengalaman berwisata ke hutan lindung Sesaut, Lombok akan menjadi hal yang tidak terlupakan bagi Anda dengan atmosfer udara yang masih begitu alami dan juga dengan adanya flora dan fauna hutan Sesaut yang cantik. Hutan ini akan cocok untuk melepas lelah dan menenangkan diri. Bagaimana tidak,
Statusnya sebagai hutan lindung pasti membuat hutan Sesot ini terjaga kehijauannya. Kawasan hutan Sesot ini memiliki luas sekitar hampir 6.000 hektar. Ini merupakan hutan lindung, lalu sisanya sebagai hutan wisata. Dari total luas kawasan hutan Sesot ini, 43%-nya merupakan hutan buatan dan 57%-nya merupakan hutan alami. Tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan lindung ini sebagian besar berupa pohon mahoni. Lahan alang-alang yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan hutan bekas tebangan yang ditinggalkan oleh pihak pengelola sejak tahun 1976. Pohon-pohon mahoni yang ada di area hutan Sesot ini tumbuh bersama pohon durian tua yang usianya sudah ratusan tahun. Pohon-pohon inilah yang menetralisir polusi udara di sekitar kawasan hutan lindung ini. Salah satu hal yang akan menambah kesejukan di dalam hutan lindung ini yaitu dengan adanya aliran sungai dari Sungai Aikyet yang berasal dari mata air murni Gunung Rinjani. Sungai ini memiliki bebatuan yang besar dan air yang jernih juga sejuk. Hal ini membuktikan bahwa sumber airnya masih sangat terjaga dan tidak tercampur oleh limbah. Menurut pendapat sekitar, kejernihan air sungai ini juga atas dasar penjagaan dari masyarakat yang menanam dan menjaga pohon di sana, sehingga mencegah erosi dan juga mencegah terjadinya tanah longsor. Selain itu, pohon-pohon yang tumbuh dengan baik juga bisa menyimpan air hujan dengan baik pula. Inilah bentuk dari sinergi manusia dengan alam yang memberikan kebaikan seluruh makhluk hidup. Cerita sejarah hutan lindung Sesot juga cukup menarik. Konon katanya, Sungai Aikyet ini adalah sungai suci karena bersumber dari Gunung Rinjani yang merupakan tempat bermukimnya para dewa. Bahkan disebutkan bahwa airnya bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit kulit. Dan meskipun musim kemarin panjang melanda, Sungai Aikyet ini tidak pernah surut. Namun dari sebagian besar keindahannya, tempat ini juga menyimpan banyak cerita kelam dan menyeramkan. Bagaimana tidak, konon di tempat ini sering terjadi kecelakaan di area air terjun tersebut. Tercatat sudah 16 korban jiwa yang meninggal di area ini. Dan konon katanya hal ini dikarenakan adanya campur tangan makhluk gaib. Konon tempat ini dijaga oleh sesosok kakek-kakek dan sesosok jin yang menyerupai belut. Namun, sosok belut ini berbeda dari belut pada umumnya. Belut ini mempunyai ukuran yang tidak masuk akal. Dengan kata lain, wujud sosok ini sangat besar dan tidak hanya sampai di situ. Belut ini mempunyai warna putih, sedangkan seperti yang kita ketahui, kebanyakan belut ada umumnya berwarna coklat. Ada cerita yang menyebutkan para korban yang meninggal di area tersebut, konon katanya melanggar peraturan yang ada. Disebutkan di area ini dilarang untuk memasuki perairan. Namun, para korban ini justru berenang di area perairan tersebut. Untuk menambah cerita seram pada area ini, kami akan mencoba berbagi sedikit cerita di saat kami mengeksplor tempat ini, di mana di saat kami memasuki area perairan, kami sempat diikuti oleh sesosok makhluk gaib, dan kami melihat sesosok kakek-kakek berdiri di bebatuan pada area. Dan kami melihat sesosok kakek-kakek yang berdiri di bebatuan pada area perairan tersebut. Dan kakek-kakek itu sempat mengeluarkan sepatah kata yang berbunyi, "Pergi." Sekian dulu dari kami, semoga kalian terhibur dengan apa yang Populer Misteri tayangkan dan jangan lupa subscribe, like, and share ke semua teman kalian. Terima kasih.